Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya, dan saya mohon maaf ya mengganggu waktu ibu-ibu yang sedang sibuk mungkin mengkoreksi anak-anak yang hasil UTS anak-anak. Saya di sini akan menjelaskan pembelajaran mendalam siklus 2. Waktu bulan kemarin saya sudah menyampaikan siklus 1 tentang pembelajaran mendalam, nah sekarang siklus 2-nya akan saya sampaikan juga dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan dapat diterima oleh ibu-ibu semuanya dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang baru. Sebetulnya bukan baru ya Bu ya, ini hanya ada pendalaman saja. Kalau kurikulum lama masih kurikulum mereka, namun hanya diperdalam dengan pembelajaran mendalam. Akan saya ulangi, apa itu grow mindset? Apa itu grow mindset? Ayo, siapa yang sudah paham tentang grow mindset? Kemarin berpikir tumbuh. Iya. Pola pikir bertumbuh, betul. Terima kasih Bu Ari. Dengan ada perbedaan fixed mindset dengan grow mindset. Fixed mindset itu PPT, pola pikir. Kalau grow mindset adalah pola pikir bertumbuh. Ada perbedaannya tidak? Ada, sangat berbeda ya. Kalau fixed mindset itu kita stagnan di situ, nyerah saya mah gak bisa, terus saya mah cukup ya. Saya mah lalu nyoba si gagal, namun saya akan mencoba untuk meningkatkan diri, saya mah udah pede. Nah itu pola pikir tetap. Kalau pola pikir bertumbuh atau grow mindset itu sebaliknya, kita selalu harus semangat. Di dalam diri kita ini tertanam Bismillah namanya kumaha kewe. Begitupun kepada anak-anak. Anak-anak itu terbiasa kita tanamkan dengan grow mindset. Pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh itu perbedaannya sudah terlihat ya Bu ya. Pola pikir tetap itu di atas, menghindar, menyerang, mubazir, kayak serangan. Misalnya ini mata punten, besok saya disuruh bagian jadi pemimpin upacara. Enggak lah, kasih aja lah ke siapa gitu. Nah itu pola pikir tetap. Ya, kayak ancaman, kayak serangan buat kita. Oh, besok pasti yang berangkat pelatihan itu pasti saya. Nah, enggak, saya mah enggak mau berangkat. Itu pola pikir tetap, ya. Sebaliknya pola pikir bertumbuh atau grow mindset itu bisa menerima, bertahan, berpeluang. Bismillah lah, saya besok mau berangkat nih pelatihan. Pasti saya dapat ilmu baru. Kalau nggak bisa, maka nggak bisa nanya. Gimana aja, nanti udah di lokasi mah kan saya juga harus bertambah ilmu, paling saya nanya-nanya. Nah itu grow mindset, jadi ada semangat ya. Kemudian ada inspirasi. Saya besok mau begini. Setelah saya mendapatkan ilmu, setelah saya berjuang, saya akan melakukan ini dan terus berjuang dan terus semangat ya. Kalau ada pertanyaan disimpan dulu, nanti ada sesi pertanyaan ya. Pembelajaran mendalam. Siapa yang sudah paham dengan pembelajaran mendalam? Sudah. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan anak dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar. Ini harus dikasih tanda seru. Apa itu memuliakan? Memuliakan bukan berarti harus siswa itu ya tidak boleh salah, harus spesial, bukan seperti itu. Tapi kita harus fokus pada siswa.
berikan siswa kebebasan, berikan siswa untuk bernalar kritis, berikan siswa upload, berikan siswa itu. Kalau kita bertanya kan, kita kalau sebelum belajar itu kita suka menyampaikan kalimat pemantik ya ibu-ibu ya. Nah, apabila ada anak yang menjawab walaupun salah, tetap kita beri apresiasi ya. Itu salah satu sikap memuliakan untuk anak-anak kita. Kerangka kerja pembelajaran mendalam. Nah, ibu-ibu kalau masuk kelas itu kan membawa RPP ya. Nah ya, di dalam pembelajaran mendalam itu, pembelajaran mendalam ini dikemas oleh kerangka kerja. Rumusnya adalah 8334. Masih ingat dengan rumus kerangka kerja pembelajaran mendalam 8334. Yang 8 adalah dimensi profil lulusan, diantaranya adalah ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, kreatif, bernalar kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan dan komunikasi. Yang 3-nya adalah prinsip pembelajaran. Apa saja? Berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Yang 3-nya pengalaman belajar. Di dalamnya itu pengalaman belajar itu adalah memahami, mengaplikasikan dan merefleksikan. Yang keempat adalah yang empatnya itu kerangka pembelajaran. Apa saja? Praktik pedagogis. Misalnya praktik pedagogis itu berkolaborasi, menyampaikan pendapat, kreativitas, kemitraan pembelajaran. Yang disebut dengan kemitraan pembelajaran ini adalah kita misalnya nih, saya mau ngajarnya itu tentang baju, boleh kita menghadirkan tukang jahit. Atau kelas 4 misalnya mau belajar tentang tentang uang ya, kelas 4 terus sudah diajarkan ya tentang uang. Nah, kita mengundang salah satu pegawai toko. Nah, itu adalah kemitraan pembelajaran ya. Atau juga saya kelas 1 misalnya mau membuat proyek ini membutuhkan guru olahraga misalnya. Saya bisa bekerja sama dengan guru olahraga. Nah, itu yang disebut dengan kemitraan pembelajaran. Kemudian lingkungan pembelajaran dan pemanfaatan digital. Pemanfaatan digital ini, karena kita ini memang era digital, kita harus mempergunakan digital sebaik-baiknya. Digital itu bermacam-macam, bisa HP, bisa infocus, bisa laptop, bisa AI kalau sekarang ya. Kemudian slide berikutnya, jadi tadi sudah saya kupas ya, ada 8 dimensi profil lulusan. Nah, rumus yang tadi rangka kerja itu yang 8334 itu untuk apa sih? Untuk kita membuat RPM, rencana pembelajaran mendalam, atau kalau di rumah disebutnya RPPH. Tuh, modalnya kita memahami tentang rumus rangka kerja itu untuk membuat RPM, rencana pembelajaran mendalam. Seperti apa sih ini? Nanti selanjutnya ya. Untuk berikutnya kita membuat RPM. Yang penting ibu-ibu pahami dulu ini apa sih 8 profil lulusan itu, ini ya, harus paham. Nanti tidak boleh semuanya dipakai di PRP, di RPM, bingung nanti penilaian. Ini untuk menilai ketika kita mengobservasi anak. Di RPP itu kita cantumkan 3 saja, minimal 2. Boleh kolaborasi dengan kreativitas, atau 3 bernalar kritis, kreatif,
itu untuk kita menilai saat observasi nanti di penilaian. Jadi kalau semuanya mungkin bingung, aduh Tuhan nilainya ya udah ada Tuhan yang Maha Esa pada komunikasi terus nilai dia mungkin ya gurunya cukup 3 saja tapi minimal 2 dalam PM itu dicantumkan 8 dimensi profil lulusan. Kemudian berikutnya penerapan prinsip pembelajaran mendalam juga sama. Ini nanti ditulis di RPP Bu. Berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Ketika kita sedang mengajar, proses KBM itu harus ada ini. Anak itu harus berkesadaran, harus bermakna, harus menggembirakan. Ketika belajar itu kan ada kata-kata pemantik. Kalau kita tanya jawab sama anak itu suka ada yang lamun ya. Anak itu kan ada yang bengong, cepet kita panggil, cepet kita sapa, panggil berkali-kali anak itu. Atau kalau kelas 1, kelas saya mah Jojo main aina teh tadi apa tuh? Gangsi. Ayo, apaan sini? Sering saya panggil tuh apaan? Saya masih ingat aja nih. Apaan? Ayo, cepet gangsinya simpen. Ayo konsentrasi, fokus. Apaan lagi yang dipanggil tuh? Ada jinang lagi. Karena agar berkesadaran, bermakna, menggembirakan di sini jangan salah persepsi. Menggembirakan bukan berarti harus banyak es breaking Bu. Es breaking deh supaya menggembirakan, bukan seperti itu ya. Tapi ketika di pembelajaran inti anak itu happy melakukan pembelajaran itu, tidak dalam tekanan. Kalau belajar matematika, ayo anak dicecer perkalian, anak. Tapi kita harus mencari pembelajaran metode yang bisa menggembirakan anak, bisa melalui lagu-lagu, bisa melalui teknis dengan diskusi atau dengan cara lain. Jadi si anak tidak merasa tertekan ketika si anak belajar. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman belajar. Pengalaman di sini memahami, mengaplikasikan dan merefleksi. Tentu ya, dalam setiap hari kita mengajar itu kita pastilah memahami, mengaplikasikan ke anak-anak, terus merefleksi ya. Sampai mana nih anak-anak ini sudah memahami tujuan pembelajarannya hari ini. Itu adanya direfleksi. Kalau mengaplikasikan RPM yang sudah saya buat ini kan pasti direfleksikan ke anak-anak. Dan anak-anak insya Allah walaupun hanya sedikit, anak-anak yang kurang fokus insya Allah bisa memahami tujuan pembelajarannya. Yang keempat tentang pengalaman belajar. Kerangka pembelajaran mendalam yang 4 poin ini adalah praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran yang sudah saya jelaskan tadi, lingkungan belajar dan pemanfaatan digital. Insya Allah kalau sudah memahami ini, ketika nanti kita membuat RPP itu tidak bingung lagi, pasti paham ya. Sekarang gini deh Bu, biar nggak bingung. Pusing nih saya mah ayah dulu ya dari Cina kurikulum kita datangin hanya kamari oke kurikulum belajar mereka ya belum begitu paham. Sekarang udah ada lagi pembelajaran mendalam, bingung saya mah. Betul, saya juga awal-awalnya bingung. Nah makanya untuk memudahkan ini, hapus masa lalu, hapus sudah kurikulum mereka, kurikulum yang sudah-sudah, jangan dipikirkan lagi. Kita buat lembaran baru dengan pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam ini ibarat bayi yang baru lahir, kita belajar selangkah-selangkah. Ya, bayi juga begitu lahir kan nggak langsung jalan. Betapa kagetnya ya ibu-ibu kalau bayinya langsung jalan.
Nah, begitupun kita sebagai guru begitu mendapatkan pembelajaran mendalam ini, nggak langsung dicerna Bu. Saya juga pelatihan ke-1, pelatihan pusing. Tapi setelah tingkat kedua, oh iya, saya mulai paham. Oh, di kelas itu harus begini, memahami, belajar, menggembirakan itu begini aplikasinya. Gitu ya Bu ya. Rangka pembelajaran mendalam, praktik pedagogis, misalnya di sini ada contoh praktik pedagogis dengan menggunakan pembelajaran proyek. Model pembelajaran itu kita bermacam-macam ya Bu. Ada PBL, PJBL, ada inquiry, apalagi kontekstual, terus berbasis genre, apalagi game. Kalau sekarang ya lebih canggih lagi, banyak ya Bu ya. Itu mungkin ke pemanfaatan digital kalau pakai game. Kemudian lagi terus iya, di sini setelah kita mengajar, tentu kita melakukan refleksi. Sudah melakukan refleksi, kita tentunya melakukan asesmen atau penilaian. Asesmen itu ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Dalam asesmen formatif ini ada 3 ya. Kalau pembelajaran mendalam sekarang itu ada asesmen S-learning, ada asesmen for learning, dan asesmen of learning. Prinsip asesmen berkeadilan, objektif, dan edukatif. Insya Allah nanti juga Ibu memahami ketika kita sudah membuat asesmen. Saya rasa juga Ibu-Ibu memang sudah paham sih sebenarnya ya, cara menilai anak itu hanya beda nama. Kalau dulu mungkin ada taksonomi belum ya. Nah, kalau sekarang namanya taksonomi Solo di prinsip pembelajaran mendalam ini. Tapi kalau KKO-nya masih sama. Kita berpegang ke KKO yang lama, cuma namanya taksonomi Solo sekarang. Sama saja ada soal mudah, soal sedang, soal sulit, hot juga ada. Misalnya kita membuat soal 15 soal, kita bagi 3. Yang mudah 5, yang sedang 5, yang sulit 5. Kita bagi 2, berapa persen ya? Bisa. Atau kita ini bagi persen, 20% yang mudah, 30% yang sedang, 50% yang sulit, yang hot gitu ya. Ya, ini juga sudah. Kita sekarang ke RPP ya. Ambil di ini saya ambil dari contoh ya Bu ya. Ini RPP yang sekarang seperti ini. Namanya rencana pembelajaran mendalam. Sama ya, ininya sama. Ini hanya contoh saja. Nah, di sini ada identifikasi peserta didiknya seperti ini. Nah, siswa itu dibagi dalam beberapa kelompok. Kelompok yang belum begitu paham, kelompok yang sedang, sama kelompok yang sudah pintar. Namun kalau menurut saya nih, sebaiknya dalam satu kelompok itu enaknya itu digabung kalau saya. Jadi yang tidak bisa itu ke bawah ya. Nah, boleh seperti itu. Toh penilaian guru yang pegang. Walaupun di kelompok itu, kecuali mungkin kelompok A, kelompok 1 ya, kelas 1 mah mungkin masih di kelompok
belum bisa menulis, yang belum bisa baca, yang sudah yang baru bisa, sampai yang sudah mahir mungkin bisa. Tapi kalau untuk kelas atas mungkin enaknya dibaurkan, jadi merasa terpancing anak yang belum bisa. Ini kemudian di sekolah. Nah, materi pembelajarannya ditulis apa materi pembelajaran yang akan disampaikan pada hari itu. Kemudian terus besok lagi. Iya, nah udah. Sekarang tulis tadi yang 8 tadi. Ini berarti dimensi profil lulusan atau DPL ditulis. Jadi tidak ngambilnya dari 8 yang tadi itu, kolaborasi, kreativitas, dan penalaran kritis. Kemudian CP-nya tidak ditulis juga tidak apa-apa kalau untuk sekarang. Nah, tujuan pembelajaran ini ditulis dan harus disampaikan ke siswa. Tujuan pembelajaran hari ini adalah bla 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 ke siswa. Jadi siswa itu memahami hari ini saya harus ngapain, harus bisa apa. Jadi tujuan pembelajaran. Nah, ini lintas disiplin ilmu, boleh kita berkolaborasi dengan guru-guru yang bersangkutan ya. Praktik pedagogisnya ini, kemitraannya ini tentang model ya, model pembelajaran yang akan kita lakukan. Apa? Misalnya PBL atau PJDL atau project. Terus pemanfaatan digital. Nah, pemanfaatan digital sebaiknya setiap hari dilakukan karena sekarang ini sudah memakai coding ya Bu ya, harus pengenalan coding. Boleh setiap hari kita belajar coding dengan anak-anak. Kemudian ini ditulis kesadaran dirinya. Nah, sudah dulu. Di sini pengalaman belajarnya. Kalau dulu langkah-langkah kegiatan, ya di RPP dulu mah langkah-langkah kegiatan. Nah sekarang tulisnya namanya pengalaman belajar. Kalau dulu kegiatan awal dalam kurun 30 menit atau 1 CP ya. Nah sekarang diganti dulu. Kegiatan awal itu kita mau ngapain? Tulis. Kalau prinsip pembelajaran mendalam kan prinsipnya ada ya. Dari kesadaran dan makna dan mengembirakan. Ditulis di situ. Kemudian setelah lagi. Nah, kita kalau anak berdoa ditulis gitu ya. Nah, guru melakukan persepsi. Apa persepsi itu kan tanya jawab. Berarti si anak itu merasa bermakna, merasa apa ya, berkesadaran juga. Ditulis di situ prinsip pembelajarannya. Kemudian sebetulnya dari dulu juga ya. Sebetulnya cuma dulu hanya tersirat, tidak ditulis dulu mah. Sama kan ngajar mah ada kegiatan awal, kita tanya jawab ke anak-anak yang bisa menjawab, yang tidak bisa juga masih menjawab ya, walaupun salah juga kita juga menghargai anak. Nah, cuma dulu mah tidak ditulis, hanya tersirat aja. Nah, kalau sekarang mah harus ditulis. Nah, di sini inti ice breaking, melakukan ice breaking agar anak itu tidak jenuh. Inti prinsip pembelajaran, prinsipnya ketika belajar ini itu bermakna, berkesadaran, dan mengembirakan. Nah, memahami ini kan kegiatan itu ada dalam apa tuh memahami itu? Kegiatan pembelajaran. 3 ada memahami, ada merefleksikan, ada mengaplikasikan. Nah, ditulis di sini memahami.
Kan kita menyampaikan materi yang dijelaskan kepada siswa dan siswa itu bisa memahami. Ini ditulis ya, Bu, ya. Kemudian nah, setiap model pembelajaran itu ada sintaknya, ya. Nah, sintaknya juga ini mengaplikasikannya. Kemudian terus scroll lagi. Nah, merefleksikan. Sama ya, merefleksikan juga. Merefleksikan itu kita merefleksi sampai di mana nih tujuan pembelajaran yang disampaikan ke anak itu, bisa memahaminya sampai di mana anak ini. Ada yang bisa memahaminya secara utuh ya, apa yang sesuai dengan tujuan pembelajaran itu siapa bisa paham. Ada juga yang hanya 1 poin atau 2 poin. Nah, kita bisa melihat, oh, tujuan pembelajaran yang saya sampaikan itu 90% sudah diserap oleh siswa, dan itu berarti pembelajaran hari ini itu berhasil. Tapi si anak itu masih bingung semuanya, masih nanya aja. Besoknya bisa diulang lagi. Kemudian di penutup ini kita mengadakan asesmen. Terus nih, selanjutnya, nah asesmennya. Kalau di awal itu kan penilaian observasi ya, kebanyakan tidak, jadi bukan berupa LKPD. Nah, kalau kita memberikan asesmen LKPD itu kan hanya nilai ya. Nah, yang agak susah itu ketika kita memberikan asesmen berupa observasi atau rubrik. Nah, di situ ya. Jadi itu memerlukan teknis atau cara kita sebagai guru memberikan nilai terhadap anak. Terus nih, terus. Nah ini memberikan asesmennya berupa observasi. Skornya, kalau yang bagus itu skornya 4. Kalau ini skor ya, tapi ada juga kalau saya kelas bawah itu belum muncul, mulai muncul dan sudah balik gitu. Kalau di kelas 1, kalau di kelas bawah, ini untuk kelas atas, jadi langsung pakai skor. Ini juga rubrik. Uraian materinya juga Bu ya dijelaskan begini Bu. Dan saya yakin ini adalah pekerjaan sehari-hari ibu-ibu semuanya dan sudah paham cara membuat RPP dan cara pembelajaran mendalam ini. Dan sekarang itu tidak susah ya Bu ya, cara membuat RPM ini tidak susah. Kita tinggal buka ChatGPT aja atau begini, tulis aja apa maunya kita, nanti keluar. Tapi jangan benar-benar plagiat banget itu, di copy paste langsung. Jangan, harus ada bedanya sedikit-sedikit. Entah itu diganti apanya sama kita. Kalau kita baca secara runut, walaupun itu dapat sertifikat, tapi belum tentu pas dengan apa yang kita harapkan. Makanya kita baca dulu sesuai tidak tujuan pembelajarannya ya. Itu saja ibu-ibu yang saya sampaikan. Saya mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan dengan seksama.